حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak-bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita buka majelis ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu 45 menit ke depan kita akan mendiskusikan dan membahas tentang satu tema menjadi pribadi pejuang. Jemaah sekalian, tentu momentumnya juga mendekati karena kita juga pada hari-hari diingatkan dengan sejarah panjang ya bangsa kita dan ditandai dengan 17 Agustus 1945 yang di tahun 2025 ini sudah berusia ke-80 tahun ya. Di perjalanan yang panjang sangat heroik. Sebagian anak-anak muda kita kadang-kadang kurang diingatkan dengan sejarahnya ya. Sebagian orang juga kadang-kadang hanya terlena dengan hiruk pikuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tambahan sebenarnya ya. Di peringatan itu tidak dimaknai dengan satu proses untuk merenungi kembali, menginternalisasikan nilai-nilai dari sejarah perjuangan itu, tetapi kadang-kadang di sebagian itu hanya lebih ke formalitas, bahkan cenderung kemudian hanya meramaikan saja. Bukannya tidak boleh ya, karena memang setiap zaman itu ada pendekatannya, setiap masa ada pola-pola metode yang kita perlu pakai supaya orang bisa memahami tentang sejarah bangsa ini. Tapi tema ini insya Allah lebih luas. Dan salah satunya mungkin bisa kita kaitkan dengan bagaimana perjuangan bangsa kita dalam meraih kemerdekaannya. Dan yang pada hari ini juga saudara-saudara kita di Palestina. Yang beritanya juga semakin buruk, ya, semakin nekat mereka. Tetapi yakinlah bahwa tanah haram itu milik Allah. Yakinlah bahwa kemenangan itu milik Allah. Yakinlah bahwa Allah pun juga tidak akan tinggal diam. Wa makaru wa makarullah. Tapi kita memang sambil
membaca, memperhatikan, ikut berkontribusi semampu kita, mendoakan sampai kiranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Ini nyapanya bukan Bapak Ibu ya, ibunya nggak ada ya. Oh, ada. Lihat juga ini. Oh, berarti saya harus menyapanya Bapak Ibu ya. Kalau di hadapan saya cuma bapak-bapak. Saya nggak tahu kalau itu ibunya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita memilih tema atau terminologi tentang pejuang. Jadi kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejuang itu adalah pribadi seseorang yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mencapai satu tujuan kebaikan. Pejuang tidak akan dipakai dalam konteks yang negatif. Pejuang itu dipakai, diarahkan di dalam konteks yang positif. Orang yang berjuang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dengan cara yang membangun semangat dirinya, bahkan bisa bertahun-tahun, korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk mencapai cita-cita, maka itu disebut dengan pejuang. Justru kita sekarang membutuhkan mental-mental seperti itu. Dan prinsip-prinsip agama, nah inilah kadang-kadang pentingnya kita mengaji seperti ini. Kalau kita gali, kita akan menemukan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejarah suri tauladan dari para nabi, para as-sabiqun al-awwalun, para ulama-ulama, orang-orang yang mereka itu memiliki jiwa-jiwa pejuang yang luar biasa. Yang mungkin jika dikaitkan, dibandingkan dengan kita, nggak ada apa-apanya kita. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh memperbincangkan tentang mereka. Justru mereka kita perbincangkan itu supaya kita bisa mengukur diri. Oh, ternyata kita ini masih punya PR. Kita masih punya tugas. Tidak ada kata terlambat. Kita harus melakukan sesuatu. Apalagi juga mempersiapkan anak-anak kita. Agar waktunya, pada saatnya mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat dan sangat dibutuhkan pada zamannya. Hadirahmakumullah, itu terminologi pejuang dalam konteks bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa terminologi Islam, dalam bahasa agama itu ya mungkin dengan istilah mujahid. Nah, gitu kan. Kita mengenal istilah pejuang, kita mengenal istilah patriotik atau patriotisme, gitu kan? Tapi dalam terminologi Islam itu kita mengenal istilah jihad atau kalau orangnya mujahid. Sehingga kita bisa mengatakan setiap mujahid itu pasti pejuang. Tetapi tidak setiap pejuang adalah mujahid. Gitu ya. Kalau pejuang, setiap mujahid pasti pahlawan. Tapi tidak setiap pahlawan adalah mujahid. Karena mujahid itu punya terminologi agama. Walladzina jahadu fina wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maka kalau kita sebagai umat Islam membicarakan tentang nilai perjuangan, patriotisme, tentang nilai, nah itu sebenarnya bukan hal baru. Justru ini kita ingin menumbuhkan kembali, menyadarkan diri kita kembali ada sesuatu yang mungkin selama ini hilang atau ternina bubukkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas, atau karena kita berbenturan dengan berbagai macam ideologi, ya, tentang materialisme, tentang pragmatisme, ya kan? Kita ini kan selalu berbenturan kita ini, tarik menarik antara yang idealitasnya Islam itu begini, tapi kita dihadapkan dengan fakta-fakta di lapangan, kok begini ya, gitu. Apalagi anak-anak kita ini yang era era Gen Z. Yang itu tiap hari itu belajarnya dari sini ini, dari makhluk yang hitam ini.
kotak ini segalanya ada di sini sekarang. Ustadz pun juga pakai ini sekarang. Gitu kan. Gak butuh guru kadang-kadang AI sekarang itu. Tanya sama AI apa aja dijawab sama dia. Gitu kan. Kalau pengen cari fatwa tanya YouTube. Wah, gitu. Tanya TikTok, tanya Instagram gitu. AI, Instagram, sosial media dia nggak punya jiwa. Dia hanya merekam kemudian menyampaikan. Hadrahamukumullah. Jadi kembali kepada kita ingin bagaimana kita ini menjadi pribadi yang pejuang gitu. Pribadi yang punya militansi. Tapi bukan sekedar berjuang, bukan sekedar militansi. Tetapi perjuangan, militansi, patriotisme yang didasari dengan spiritualitas. Dalam surat Al-Anfal itu juga diberikan contoh. Ada orang yang mereka berjuang mati-matian tapi hanya urusan dunia. Dalam otaknya, dalam pemahaman, nggak ada itu akhirat itu. Akhirat itu utopia. Tapi sebagian orang juga mengejar akhirat hanya dengan ibadah saja. Ibadah, ritual untuk mengejar akhirat. Ya tentu juga tidak salah, tetapi tidak sempurna. Karena Islam itu mengatur semua aspek kehidupan kita. Ada kalimat dalam Al-Quran bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini yang membedakan pejuang muslim dengan orang yang berbeda dengan prinsip Islam. In takunu ta'lamun, jika kalian capek, payah, susah untuk menggapai perjuangan meraih cita-cita, fa innahum ya'lamun, musuh-musuh kalian juga capek mereka. Mereka juga capek. Mereka juga pakai teknologi, mereka pakai perencanaan, mereka pakai planning. Ya kan? Ya meskipun Israel itu di backup oleh konon kata negara paling adidaya, ditambah lagi Eropa. Mengalahkan yang gak bersenjata aja. Gak selesai-selesai sampai sekarang. Akhirnya apa? Yang dibabat ya orang-orang rakyat biasa. Hamas yang notabene bukan negara, ya kan? Gak punya peralatan-peralatan yang secanggih-canggih mereka. Itu aja oleh Israel, oleh Amerika, oleh macam-macam. Belum selesai, katanya mau menumpas habis. Belum selesai sampai 2 tahun juga. Apalagi mereka pada posisi sebenarnya dijajah. Orang dijajah itu punya hak. Dalam aturan internasional juga punya hak untuk membela. Kan sudah bertahun-tahun dulu. Sekarang lagi ditawar-tawari nih. Mau dikepung penuh. Gitu kan. Kemudian seakan-akan diberikan pilihan. Mulai kapan ngatur begitu. Kalau mau selamat keluar dari Gaza. Wah gitu kan. Wala'iyadibillah. Oke kembali gitu. Jadi intakunu ta'lamu. Jika kalian capek. Bapak sekalian. Hidup itu memang harus berjuang. Gak ada kalimat dalam Islam itu yang mengajarkan kita itu malas-malesan. Gak ada Pak. Kita jangan dinina-bubukkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu seakan-akan sibuk. Tapi dia itu dinina-bubukkan dengan sesuatu yang gak bermanfaat. Sibuk tapi gak tahu orientasinya. Sibuk tapi gak tahu kemana arahnya. Nah orang lihat YouTube kan sibuk Pak. Rata-rata mohon maaf dari 175 juta pengguna sosial media di Indonesia itu. Besar Pak itu. Itu kan dipukul rata dari setiap usia ya. Itu dalam sehari bisa 3,5 jam.
bersosial media itu. Itu dihitung termasuk yang generasi agak sepuh-sepuh gini, yang masih megang handphone gini. Kayak muda-muda memang bisa 5 jam, bisa 10 jam. Nggak bisa lepas dari. Tapi kira-kira 10 jam dapat manfaat apa? Nggak semua orang punya cara berpikir, dia habiskan waktu 5 jamnya, 3 jamnya, 4 jamnya, 5 jamnya untuk sesuatu yang menghasilkan. Kan di sini nggak ada. Ininya nggak ada, ininya nggak ada. Maka dia malah menjadi korban sebenarnya. Dia habis waktunya, dia itu menjadi objek, tapi dia nggak sadar sebagai objek. Nah ini kita harus tahu, meskipun kita bukan Gen Z. Anak-anak kita nggak bisa lepas dari itu. Yang penting kita sekarang itu bagaimana mengarahkan mereka, memberikan nilai-nilai mereka, supaya mereka tidak menjadi korban dari kemajuan teknologi. Tetapi bagaimana kemajuan teknologi memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan dakwah ini. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita bicara bagaimana caranya, ya, supaya kepribadian kita ini menjadi kepribadi yang pejuang itu. Saya ingin mengutip dulu tentang surat An-Nisa, ayat yang ke-6. Surat ini memberikan satu warning. Apa warning itu ya? Semacam peringatan. Jangan-jangan kita lupa atau kurang perhatian, maka perlu diingatkan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Bisa dibuka itu nanti dengan dilihat di surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-6 itu. Maka kalimat pertamanya adalah Allah mengatakan wal yahsha, hendaknya kita merasa khawatir. Terutama orang-orang tua ini, yang punya anak-anak, yang punya generasi. Mohon maaf, surat berapa tadi yang saya sebutkan? Surat An-Nisa, betul ya, ayat 9 ya. Ayat 9, betul. Nah, wal yahsha alladziina law taraku, wal yahsha, hendaknya orang tua itu merasa khawatir. Itu orang-orang yang kita yang punya anak-anak, sementara usia kita mungkin sudah mulai kepala 5, kepala 6 ya. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita meninggalkan keturunan anak-anak kita yang dhi'afa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaknya orang-orang itu merasa khawatir kalau mereka sudah meninggal dunia, meninggalkan keturunan-keturunan yang dhi'afa. Dhi'afa itu jamak dari dhaif, lemah. Meskipun ayat ini dalam banyak tafsir dikaitkan dengan anak-anak yatim. Jangan sampai meninggalkan, ya, karena begitu bapaknya meninggal, anaknya statusnya menjadi yatim, kan begitu. Jangan sampai orang tua meninggal dunia meninggalkan anak-anaknya yang yatim dalam keadaan lemah. Sebagian tafsir lemah di sini lemah dalam pengertian ya, termasuk haknya dia untuk tumbuh, harta. Tapi lebih dari itu, kalau diperluas maknanya, dhi'afan di sini adalah anak-anak kita yang tidak tumbuh sehat baik secara akidahnya. Bukan hanya fisiknya, makan minumnya kan, tapi akidahnya, lingkungannya, ilmu pengetahuannya, otaknya, apalagi juga fisiknya. Dan karena itu dalam Islam juga ketika kemudian ada yang orang tua sudah meninggal dunia, anaknya yatim, pengasuhnya ini juga menggantikan fungsi dan peran orang tua. Nggak boleh kemudian menyalahgunakan harta waris milik anak yatim ini, disalahgunakan untuk membesarkan anak yatim dengan cara yang tidak benar. Itu termasuk dalam konteks ayat ini. Tapi poinnya yang saya sampaikan di sini adalah dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim.
Maka Allah mengatakan falyattaqullaha. Hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita waspada, hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam mempersiapkan anak-anak kita supaya tidak menjadi anak-anak yang di'afa. Waliyaqulahum qaulan sadida, dan hendaknya menyampaikan pula pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang benar, supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini sebenarnya, mohon maaf saya beberapa kali sering menyampaikan ya, indikator yang sederhana yang menjelaskan bahwa kita ini sedang lemah. Bukan hanya anak-anak kita sendiri, umat Islam ini. Beberapa penelitian yang saya ingin kutip di sini tentang dua hal saja yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita sedang lemah. Dan perlu saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Penelitian tentang apakah umat Islam sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Ternyata angkanya tidak sampai 30%. Yang mengaku, ini random ya. Penelitiannya bersifat random, tidak. Bisa 10.000 itu di beberapa kota-kota besar. Apakah umat Islam, remaja-remaja kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik? Yang menjawab sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, seingat saya tidak sampai 30%. Ini seiring dengan penelitian yang kedua, oleh Kemenak juga pernah melakukan penelitian, kemudian Dewan Masjid Islam Indonesia juga pernah mengadakan penelitian di tahun 2018-2020. Berapa banyak umat Islam yang bisa baca Al-Quran? Ini kan indikator ya. Baca Quran dan salat 5 waktu. Berapa banyak umat Islam yang mengaku bisa membaca Al-Quran? Ini belum bisa membaca Al-Quran kayak imamnya Al-Falah ya. Nah, itu ya. Oh, itu mungkin bisa lebih sedikit lagi. Yang mengaku bisa membaca Al-Quran hanya 35%. Saya bayangkan coba. Yang 65%-nya, kalau orang sudah nggak bisa membaca Quran, kalau orang sudah nggak sholat 5 waktu, mau ngomong apa lagi kita? Coba. Saya yakin yang lain-lain juga bermasalah nanti itu. Qurannya nggak bisa baca, berarti hari-harinya nggak bersama Quran. Salatnya tidak, ya naudzubillah min dzalik. Bukankah Nabi mengatakan as-salatu ibaduddin? Salat itu tiang agama. Faman tarakaha tarakad din. Orang yang meninggalkan agama, meninggalkan salat berjamaah, meninggalkan salat 5 waktu, sama dengan orang sudah meninggal enggak beragama. Bahkan jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat 5 waktu karena menentang, mengingkari, bisa kufur. Tapi kalau orang tidak salat 5 waktu, tapi karena malasnya, setidak-tidaknya dia fasik tapi murtakibul kabair. Dia nggak keluar dari Islam tapi dia fasik dan dia melakukan dosa besar. Dalam bahasanya Imam Asy-Syafi'i, yustatabu. Kalau hukum Islam ada, dia diminta bertaubat, dikasih waktu 3 hari. Mau nggak bertobat? Mau sholat. Kalau enggak, maka kena hukum had. Itu di dalam fikih-fikih klasik seperti itu. Artinya apa? Kita nggak ingin punya anak-anak keturunan yang nanti kemudian angkanya masih 29%. Angkanya masih 35%. Enggak. Kita ingin angka itu berubah. Betul nggak Pak? Sepakat nggak? Kita ingin berubah angka itu. Yang tidak bisa membaca Quran semakin sedikit. Yang bisa membaca Quran semakin banyak. Yang sholat 5 waktu semakin besar angkanya. Itu maunya kita. Dan itu masih masuk dalam konteks perjuangan. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat jauh-jauh, mari kita lihat dulu keluarga kita. Pastikan dulu kita sebagai institusi keluarga ini punya istri, punya anak, gitu kan? Salatnya beres. Bisa baca Quran. Keluarga kita dulu. Karena perintah Allah begitu kan? Dalam surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dahulukan dulu itu. Sambil kemudian kita juga mengajak tetangga, mengajak teman untuk berubah. Alhamdulillah di Masjid Al-Falah ini kan banyak ya
Yang pensiunan itu. Baru belajar kiroati gitu kan. Alhamdulillah mulai bisa baca Quran setelah dia sudah selesai purna tugas. Nah, baru bisa baca Quran. Sebelumnya sibuk dengan pekerjaan dan profesinya. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Tapi itu insya Allah mengurangi angka yang 35%. Ya, bisa menjadi lebih besar lagi. Karena itu, hadirahamakumullah, untuk bisa memiliki jiwa-jiwa pejuang seperti ini, menurut saya pertama yang paling penting itu adalah bagaimana kita menanamkan akidah. Ya, mari terus buat kita sendiri terus jadidu imanakum. Bahasa Nabi begitu. Jadidu iman, perbaiki terus, sehatkan terus imanmu. Kenapa? Ya kita ini tergerus dengan berbagai macam-macam godaan. Ada godaan setan, ada godaan HP, godaan sosial media, godaan ini, godaan itu. Kalau kita nggak punya daya iman yang kuat, daya iman yang kokoh, ya sudah kita akan lah ya lapo capek-capek. Capek-capek sholat, capek-capek belajar, capek-capek. Enggak, itu repot nanti. Apalagi kemudian semua diukur dengan materi. Aku ngaji untuk apa tuh ngaji kok? Coba buat sekalian, kalau jangan ditanya, untuk apa ngaji kok? Kadang-kadang mau dikasih kota infak suruh masukkan. Oh itu apa aku ngaji? Itu kadang. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu yang paling pertama. Hampir semua ulama, ayat-ayat Al-Quran yang turun di masa-masa fatrah Makkiyah, itu ayat-ayat yang meletakkan pondasi akidah. Karena itu ini perlu ya. Akidah di sini bukan hanya teorinya, maksud saya ya. Perlu kajian tentang akidah, perlu memahami tentang rukun iman itu ya. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada para malaikat, kepada kitab, ya, kepada hari akhir, kepada qadar dan qadar. Iya, tetap kajian seperti ini penting. Supaya apa? Supaya pemahaman akidah kita terkonfirmasi secara keilmuan. Oh ini syirik, hindari. Oh ini gak apa-apa, lakukan. Kan begitu. Kalau kita gak punya ilmu, was-was nanti. Boleh gak ya ini? Bener gak ya ini? Nah, itu. Maka majelis-majelis seperti ini sangat dianjurkan. Karena itu thalabul ilmi. Itu yang pertama. Nanti bisa kita diskusikan. Waktunya pendek kita ya. Jadi pertama akidah. Akidah itu yang dimaksud akidah itu bukan sekedar teori. Bukan sekedar menghafal ayat. Bukan sekedar menghafalkan hadis. Tapi yang dimaksud dengan akidah itu seperti para ulama yang menyebutkan mal iman. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan sekadar diucapkan maupun diperdalilkan, diperdebatkan secara dalil, tidak. Tetapi iman itu apa yang diyakini kemudian dilakukan. Ustadz, ilmu saya belum banyak, nggak apa-apa. Tapi apa yang sudah Anda pahami, apa yang sudah Anda ketahui, dan pemahaman Anda sudah terkonfirmasi lewat guru-guru Anda yang Anda yakini. Tahu dalilnya, jelas sumbernya, yang menyampaikan juga jelas. Bismillah, itu pertahankan. Lakukan. Saat saya tahunya bahwa saat berjamaah itu sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib, itu sangat penting. Bismillah. Bagaimana bentuk akidahnya? Ya apa yang sudah kita pahami dan pentingnya saat berjamaah, kita berusaha untuk saat berjamaah. Begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan iman yang saya maksudkan. Jadi yang mungkin punya harta benda, ada paham bahwa dalam Islam itu ada namanya zakat. Ada infak, ada sedekah. Dan anjurannya banyak sekali. Maka bentuk iman kita, membuktikan iman kita berkaitan dengan harta benda adalah, kalau Anda berkemampuan, maka tunaikan zakat Anda. Berikanlah sedekah. Jangan nunggu kaya orang mau sedekah itu. Gak kaya-kaya nanti. Justru Anda pengen kaya, perbanyak sedekah. Dan sedekah yang paling utama pertama itu kepada keluarga. Jangan sampai sama temannya royal sama keluarganya
medit, itu nggak boleh malah. Kebalik itu. Kalau dia nggak punya ilmunya. Anda bekerja untuk anak, untuk istri, itu sudah luar biasa. Oke, itu yang pertama, singkat ya. Di iman. Yang kedua, ilmu. Saya nggak bosan-bosan banget ilmu. Islam itu dibangun di atas dasar ilmu. Imam Bukhari dalam kitabnya sampai menulis babul ilmi qoblal qawli wal amal. Pentingnya ilmu sebelum orang bicara dan orang melakukan sesuatu. Berbuatlah berdasarkan ilmu, berbicaralah berdasarkan ilmu. Maka iman kita akan terkonfirmasi. Iman kita terukur. Oh, gini ilmunya. Oh, memang begini seharusnya. Oke, yang ketiga. Yang tidak kalah penting adalah masing-masing kita mungkin punya kompetensi, punya keahlian. Maka silahkan. Ini fardul kifayah. Anda yang punya kompetensi, punya keahlian tertentu, perkuat kompetensi itu. Bahkan perlu Anda menjadi seorang spesialis di situ. Ya, ini kita butuh ini. Umat itu butuh. Umat Islam sekarang sedang lemah militernya. Tapi Iran bisa mengalahkan. Ya. Nah, kita butuh nanti militer yang kuat. Ahli ini, ahli itu betul. Ahli agamanya banyak. Ahli keilmu saintiknya banyak. Anda yang sudah punya, tapi Anda sudah punya akidah. Anda sudah punya ilmu yang secara umum dalam Islam itu. Perkuat kemudian spesialisasi kita. Silakan mau jadi apa. Yang keempat, kalau waktu kita pendek, yang keempat tidak kalah penting adalah pentingnya lingkungan yang kondusif. Sulit kita akan menjadi orang-orang yang berjuang kalau kemudian kita hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendorong kita tumbuh menjadi orang-orang pejuang. Anak-anak kita akan jadi punya mental-mental yang lemah kalau mereka hidup dalam lingkungan yang memang tidak mendukung mereka untuk menjadi orang-orang yang kuat secara mental. Itu semuanya dalam Islam jelas dalilnya, jelas prinsip-prinsipnya. Bahkan kita punya contoh-contoh real bagaimana perjuangan para nabi, para rasul. Silakan dibaca dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat, bagaimana perjuangan para ulama-ulama kita, para syuhada kita, pejuang-pejuang 45, pejuang kemerdekaan. Darah, harta benda, semua dikorbankan. Kewajiban kita sekarang mengisi kemerdekaan, menyambung, mensyukuri perjuangan mereka. Tentu tantangannya berbeda dengan zaman dahulu. Karena itu mari, masing-masing kita harus punya visi itu, punya jiwa itu. Ya, sampaikan pada anak-anak kita. Kita kerjasama, kita kerja kolaboratif. Organisasinya, sekolahnya, lingkungannya, RT, RW-nya, semuanya harus diberikan pengaruh supaya apa? Kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang bisa menumbuhkan lahirnya pribadi pejuang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, sekali lagi kita ingin di materi ini bagaimana kita menjadi pribadi pejuang dalam arti yang luas. Masing-masing kita punya dunianya, masing-masing kita punya spesialisasinya, masing-masing punya sesuatu yang kita tekuni. Mari, nah, seperti saya sampaikan tadi itu, ya. Yang pertama tadi akidah kita kuatkan, yang kedua ilmu, terus belajar dan bertanya. Kalau nggak paham tanya. Yang ketiga, yang punya keahlian silakan maksimalkan keahlian kita masing-masing. Yang keempat, kita membutuhkan lingkungan yang kondusif. Dan yang terakhir, marilah kita berkontribusi. Jangan tangan di bawah, tapi tangan di atas. Mari masing-masing kita berkontribusi sekecil apapun yang bisa kita berikan. Kontribusikan untuk kebaikan dan niatkan itu semata-mata sebagai bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan secara singkat ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Walafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.